Bapak Pimpinan atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Tiang pada hari ini dalam diseminasi aksi nyata modul 14 yaitu mengenai budaya positif yang kebetulan sekali Tiang adalah CGP Angkatan 7 Kabupaten Bandung Provinsi Bali. Izin Tiang perkenalkan fasilitator Tiang yaitu Ibu Wayan Arifningsih. Beliau selaku fasilitator di CGP Angkatan 7 beserta pengajar praktik Tiang yaitu Bapak Imade Swardana. Selamat datang yang ucapkan kepada Bapak Ibu guru semuanya, guru hebat SMP Negeri 1 Abian Semal yang pada kesempatan ini mari kita bersama berkolaborasi, saling mendukung, mewujudkan budaya positif di sekolah kita yang tercinta ini. Mohon senyumnya ya Bapak Ibu, jangan tegang-tegang. Budaya positif dimulai dari senyum. Baik Bapak Ibu guru semuanya, yang pertama itu Tiang ingin menyampaikan bagaimana koneksi antar materi pada modul 14 yang sudah Tiang dapatkan, Tiang pelajari, kemudian Tiang akan ibaskan kepada Bapak Ibu guru sekalian. Dalam hal ini Tiang tidak menggurui, tetapi Tiang ingin berbagi atau sharing ilmu kepada Bapak Ibu guru dan juga selamat yang pelatihan CGP ini. Kita mulai dari bagaimana filosofi KHD. Jadi budaya positif ini didasarkan atas filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi beliau menyatakan di sini bahwa dalam konsep belajar menurut KHD itu pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan yang disediakan untuk segala kepentingan hidup manusia, sehingga anak itu mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pada dasarnya sama seperti kita juga terakhir awalnya itu adalah manusia yang membawa selembar kertas putih. Namun kalau zaman dulu mungkin kita dianggap kertas itu kosong, sedangkan sesuai dengan filosofi KHD bahwa kertas itu sudah bertuliskan samar. Artinya apa? Kita membawa karakteristik kita masing-masing, kita membawa potensi kita masing-masing. Jadi setiap anak itu memiliki potensi dan karakteristiknya masing-masing, sehingga dikatakan sebagai pribadi yang unik. Ya, untuk itulah kenapa kita diminta membuat mereka bahagia, menentukan pilihan berdasarkan karakteristik mereka, karena mereka memiliki potensinya masing-masing, kodratnya masing-masing, sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Yang dimaksudkan sini kodrat zaman itu ya dimana ketika kita memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak-anak tidak lepas daripada kodrat alam yang ada di sekitar kita dan juga kodrat zaman. Artinya apa? Mengikuti zaman, namun tidak lepas dari budaya lokal atau kearifan lokal kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, pada layar sudah ada ya bahwa filosofi KHD itu saya menambahkan saja. Di dalam hal ini kita sebagai among, penuntun, memberikan tuntunan kepada anak, mengarahkan dia agar apa? Memiliki kekuatan budi pekerti. Kecerdasan budi pekerti inilah yang sulit sebenarnya. Menurut penelitian lebih mudah memberikan ilmu kepada anak dibandingkan memberikan kecerdasan budi pekerti. Nah, ini tantangan bagi kita ya Bapak Ibu guru. Nah, selanjutnya bagaimana hubungan antara nilai dan peran guru penggerak. Ini dalam hal ini juga bukan saya juga ya, tapi kita semua. Bahwa kita semua diharapkan memiliki nilai-nilai yang ada sesuai dengan filosofi KHD, di mana kita memberikan pelajaran yang berpihak pada murid. Satu ya, pelajaran berpihak pada murid seperti apa? Yang sesuai dengan karakteristik siswa. Jadi apa potensi siswa itu? Kita harus gali sehingga kedepannya dia akan menjadi pribadi yang sesuai dengan dirinya, yang mengandalkan kekuatan dan potensi yang ada dalam dirinya. Pembelajaran itu diusahakan beragam. Nah, kalau Bapak Ibu guru mungkin memberikan pembelajaran yang beragam itu apa namanya? Dengan model-model yang beragam. Mungkin ada yang tahu Bapak Ibu guru? Yang bagaimana? Diferensiasi ya.
Jadi menggunakan model lebih dari satu ya. Ada siswa yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan gaya belajar yang berbeda juga. Ada yang suka mendengarkan, ada yang suka melihat, ada yang suka dengan membaca, mereka lalu memahami. Nah, jadi kita yang sebagai guru memvariasikan model-model pembelajaran yang disenangi oleh siswa. Kemudian reflektif. Sebagai seorang guru kita harus reflektif, itu wajib. Reflektif kita bercermin kembali. Sudahkah saya mengajar dengan baik? Sudahkah saya membuat siswa saya senang? Atau jangan-jangan malah sebaliknya. Jadi setiap akhir pembelajaran kita merefleksi diri kita. Sudah sejauh mana kita memberikan pembelajaran kepada siswa? Apakah pembelajaran kita menyenangkan bagi siswa atau justru sebaliknya? Dari refleksi ini kita akan memperbaiki diri kita dari kesalahan-kesalahan kita sebelumnya. Jadi kita memiliki catatan-catatan tersendiri pada diri kita sendiri ya terhadap pembelajaran yang kita berikan pada siswa. Termasuk dalam reflektif dalam pergaulan juga di sekolah antar teman kerja. Sudahkah saya menjadi teman kerja yang baik bagi teman saya? Sudahkah saya menanamkan budaya positif pada diri saya dan teman saya dan lain sebagainya. Jadi kita merenungi diri. Reflektif ini mengajarkan kita untuk bercermin kembali pada diri kita sendiri. Karena tidak ada satupun manusia yang sempurna, maka dari itulah kita perlu bercermin pada diri kita sendiri. Yang ketiga itu mandiri. Mandiri artinya apa? Jadi Bapak Ibu guru tanpa ada pengawasan dari pimpinan, tanpa ada diperintah dulu gitu, kita sudah bisa menjalankan tugas kita sebagai seorang guru. Bagaimana kita mendidik, mengajar yang baik, menjadi contoh teladan bagi siswa kita. Itu mandiri, itu kita yang bersikap kolaboratif, berkolaborasi dengan teman sejawat, membuat media atau berkolaborasi dalam segala hal yang mencerminkan atau menciptakan budaya positif di sekolah ini. Dan yang kelima yaitu inovatif. Nah, inovatif ini penting sekali ya Bapak Ibu guru, di mana kita membuat suatu pembelajaran itu menarik, itu diperlukan inovasi seorang guru. Misalkan begini, Bapak Ibu guru melihat pada saat mengajar itu anak didik cenderung bosan. Kelihatan dari raut wajah anak didik itu seolah dia bosan dengan apa yang kita ajarkan. Dan sana kita bercermin, mungkin saya harus lebih inovatif jadi guru. Kita mengambil langkah di mana mungkin menggunakan model-model pembelajaran yang menarik, permainan contohnya. Jadi belajar itu tidak hanya di kelas, tetapi juga bisa belajar di alam. Sebenarnya anak-anak itu lebih menyenangkan itu belajarnya di alam. Contohnya, misalkan pada saat pembelajaran IPA, mengamati lingkungan, gerak, itu misalkan pembelajaran. Kebetulan saya guru IPA ya. Jadi anak itu diminta, ayo anak-anak kita turun ke halaman. Tidak usah ke lapangan juga nggak apa-apa. Sekarang minta teman anak didik kalian itu, anak didik Bapak Ibu guru itu untuk berlari atau bergerak, berjalan. Itu salah satu temannya minta untuk mencatat waktunya. Yang salah satu lagi minta untuk mengukur berapa sih jarak tempuh atau perpindahan yang dilakukan oleh anak tersebut. Dari sana aplikatif sekali bahwa gerak itu bisa diukur. Seperti itu misalkan. Agama gitu contohnya, mohon maaf nih izin buat pada Bapak Ibu guru yang mengajar agama, mungkin bisa juga dalam turun, bisa cerita karena ya bagaimana anak-anak itu mewujudkan cintanya kepada lingkungan itu melalui perwujudan nyata, aplikatif nyata, sehingga pembelajaran itu menjadi bermakna seperti itu. Nah, itu yang inovatif ya. Jadi tidak harus membuat video, kemudian tidak harus membuat media-media yang wow keren, tetapi anak didiknya tidak memahami, tidak menyenangkan bagi mereka. Jadi mungkin kita perlu merefleksi diri kita, bagaimana kita membuat pembelajaran itu menjadi yang menyenangkan dan menarik bagi anak-anak, sehingga tujuan pembelajaran kita sesuai dengan visi yang kita inginkan tercapai, minimal tercapai, meskipun tidak semua siswa itu 100% itu di kelas itu bisa mencapai tujuan pembelajaran seperti itu. Yang jelas anak-anak itu bisa memahami melalui pembelajaran yang menyenangkan. Jadi kita modifikasi. Mungkin hari ini pembelajarannya menggunakan metode permainan, minggu depan kita menggunakan video dan lain sebagainya. Jadi kita usahakan
membuat atau mengembangkan model-model pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa. Mohon izin Bapak Ibu Guru, saya minum sedikit. Peran daripada guru. Nah, melalui nilai-nilai ini yang sudah tertanam dalam diri kita semua, kita mampu mewujudkan peran kita sebagai apa? Pemimpin pembelajaran. Bapak Ibu Guru sudah pastikan sudah menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Jadi nilai-nilai itu yang Bapak Guru tanamkan dalam diri Bapak Ibu Guru bisa menjadikan Bapak Ibu Guru sebagai pemimpin pembelajaran yang baik. Memperkenalkan budaya positif melalui apa? Pembentukan keyakinan kelas. Jadi di awal tahun pembelajaran, di saat Bapak Ibu Guru masuk ke kelas, ingatkan kembali anak-anak untuk membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu salah satu cara untuk menanamkan budaya positif melalui segitiga restitusi. Nanti kedepannya saya akan sharing mengenai apa itu segitiga restitusi. Nah, yang kedua itu menjadi quote bagi guru lain. Nah, menjadi quote bagi guru lain itu bagaimana kita membantu guru lain kalau kita misalnya memiliki kelebihan. Misalnya contoh, kita sudah dapat pelatihan, pendidikan pelatihan, kita imbaskan pada guru lain apa yang kita dapatkan selama kita pelatihan, sehingga guru lain juga tahu, oh gini maksudnya, oh begini. Jadi mereka juga mendapatkan ilmu dan juga tambahan keterampilan dalam hal pembelajaran. Kemudian menjadi praktik bagi guru lain juga pada saat guru bertanya, misalnya kita bisa, gurunya nggak bisa Canva gitu, misalnya kita bisa Canva, kita ajarkan, atau sharing ya, bukan ajarkan ya, kita sharing ya, kita sama-sama belajar di sini untuk mewujudkan pendidikan sesuai dengan filosofi KHD ya. Nah, kemudian mendorong kolaborasi, bagaimana kita mendorong kerjasama yang baik antar teman, antar siswa ya, agar apa? Terwujudnya filosofi KHD seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Kepemimpinan murid ini bisa terwujud ya. Nah, bagaimanapun juga Bapak Ibu Guru pasti akan menemukan kendala atau masalah-masalah yang krusial sekali di kelas ya, yang dibawa oleh anak didik kita. Untuk itu bagaimana cara pola penanganannya? Menjadi pemimpin murid itu penanganannya melalui segitiga restitusi. Nanti saya akan sharing ya, bagaimana menangani permasalahan yang ada di kelas dengan menggunakan segitiga restitusi. Ya, jadi tidak harus kita menggunakan hukuman. Kenapa? Hukuman itu hanya membuat anak itu menjadi takut. Jadi anak itu hanya taat pada peraturan karena apa? Karena ketakutan, bukan tertanam dalam dirinya. Konsep filosofi KHD adalah bagaimana kita memunculkan motivasi intrinsik dalam diri siswa sehingga tertanam dalam jangka panjang. Nah, ini saya sedikit sharing tentang pendidikan yang saya dapatkan selama saya sekolah. Kebetulan Bapak Ibu, orang tua saya adalah seorang guru ya. Bapak saya guru matematika yang terkenal sangat keras dan sering kalau dari segi peran guru itu cenderung penghukum. Saya dididik militer oleh beliau. Beliau selalu menginginkan saya dan juga kakak saya, kebetulan saya dan kakak saya yang lebih dahulu ada ya di bumi ini ya, itu untuk menjadi anak yang harus cerdas bidang matematika, harus dapat juara. Kalau nggak dapat juara saya dipukul sama bapak saya. Harus pintar matematika, baca itu dari TK itu sudah harus bisa baca, nggak boleh galak lagi, harus bisa baca, harus lancar. Seperti itu penekanan orang tua saya dulu, sehingga akhirnya apa? Saya bukan mengatakan itu salah, tidak. Beliau menanamkan disiplin, mungkin cara beliau berbeda. Hanya saja almarhum bapak saya itu mengenyampingkan potensi yang ada dalam diri anak-anaknya. Sehingga apa yang terjadi? Kebetulan saya emang hobi dalam bidang membuat puisi ya, menulis itu saya senang sekali. Sehingga saya diam-diam mengikuti lomba di luar tanpa izin bapak saya, itu mengikuti lomba MC, kemudian mengikuti lomba cipta puisi, kemudian sampai karya ilmiah pun saya ikuti diam-diam tanpa ketahuan bapak saya. Akhirnya saya mendapat juara 2 se-Bali waktu itu. Kemudian saya mewakili Bali lomba cerpen nasional
Tapi sampai saat ini saya belum tahu saya dapat juara berapa juga saya belum tahu karena waktu itu saya langsung tamat. Jadi seperti itu ya. Bapak saya tidak mengetahui jadinya. Beliau mungkin tahu, tapi beliau selalu menginginkan anaknya, kamu harus pintar matematika, kamu harus cerdas di bidang fisika. Nah seperti itulah konsep-konsep yang ditanam kepada kita, tanpa beliau sadari bahwa kita juga punya potensi yang lain selain itu yang bisa kita kembangkan. Pada akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya kami juga setelah kita dewasa, kita tuh menanamkan yang tertanam dalam diri kita adalah bagaimana memunculkan kelebihan kita miliki. Jadi saya tetap pada diri saya ikut lomba puisi, ikut membuat cerpen dan lain sebagainya seperti itu. Jadi potensinya ternyata sana. Meskipun saya akui saya juga menyukai matematika, namun lebih cenderung pada kebahasaan seperti itu. Nah itu ya. Jadi jangan sampai kita lalai terhadap potensi anak-anak didik kita, bahwa mereka itu ternyata memiliki potensi lain di luar apa yang kita inginkan. Jadi tidak semuanya anak itu harus pintar matematika, harus wow di bidang fisika, tidak harus. Ini saya share juga kejadian yang saya alami pada tahun 2009-2010. Kebetulan saya mengajari kelas 8F sampai 9F, saya jadi walinya terus. Nah di sana anak tersebut, ini ada sekelompok siswa nih ngegeng. Mereka membuat ulah, rokok di kelas, nge-vape di kelas. Terus saya walinya waktu itu. Ya, jujur saya emosi waktu itu, sebagai walinya emosi melihat anak di desa seperti itu. Nah, akhirnya saya tanyakan, saya mediasi mereka, saya melakukan pendekatan persuasif kepada mereka, menanyakan apa sebenarnya yang mereka inginkan. Apa yang terjadi? Mereka sudah bosan tidak diakui. Orang tuanya menekan dia harus pintar matematika. Di sekolah juga sepertinya dia tidak dianggap, padahal mereka memiliki potensi. Akhirnya apa yang terjadi? Saya waktu itu belum dapatkan guru penggerak ya. Saya berikan dia kertas. Saya kasih kertas, lembaran kertas saya berikan. Saya minta anak-anak itu menulis siapa dirinya. Boleh menggambar, boleh menulis dengan kata-kata, terserah, whatever. Yang penting saya tahu siapa dia. Akhirnya ada yang melukis, ada yang menggambar sepak takraw, ada yang mengucapkan dengan kata-kata dia suka sepak bola. Akhirnya yang terjadi apa? Saya mediasilah mereka karena mereka merasa tidak dianggap dan mereka punya potensi. Saya hubungi pembina-pembina ekstranya bahwa anak ini memiliki potensi sebenarnya. Yang suka melukis itu saya arahkan ke melukis, sehingga akhirnya diberikan kesempatan oleh almarhum Pak Agung Sunasilo untuk mengikuti lomba lukis dan ternyata dia dapat juara. Yang sepak bola juga demikian. Sampai akhirnya mereka tamat, saya tetap pantau mereka. Selama pembelajaran di kelas itu saya memantaunya, bahkan saya mencium bau mulutnya, apakah mereka merokok apa enggak. Kemudian saya lakukan parenting dengan orang tua mereka, bagaimana perubahan anak ini itu. Ternyata pelan-pelan mereka lepas diri dari vape itu, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan positif ya, yang sepak takraw itu bahkan dia ikut atlet PON saat ini ya. Pon ya namanya Krisna, itu nakal sekali, sempat dipukul sama Pak Wesley waktu itu karena saking emosinya dengan anak itu. Tapi saya mencoba untuk memahami apa keinginan anak tersebut. Kemudian yang si Arya itu pelukis itu saya beli lukisannya, ya, saya beli lukisannya sebagai apa? Motivasi bagi mereka, bagi anak tersebut untuk apa? Untuk mengembangkan diri dan bakat mereka, bahwa mereka mampu menjadi seorang pelukis. Yang sepak bola akhirnya dia lolos ke Bali United yang U16 waktu itu, dan sekarang sudah menjadi Brimob. Jadi sampai saat ini pun kami sering komunikasi. Jadi satu hal yang disampaikan yang buat saya terharu waktu itu adalah thank you mom, you are the best for me. Tadi ada bahasa Inggrisnya saya juga nggak tahu ya. Jadi itu membuat saya bahagia karena apa? Kebahagiaan dari seorang guru itu adalah bukan hanya semata-mata karena harta ya, tetapi dimana ketika kita melihat ada anak didik kita berubah menjadi lebih baik dan bisa menunjukkan potensinya, mengembangkan potensinya, itulah kebahagiaan kita sebagai seorang guru. Anak-anak menjadi cerdas, berkarakter, itu tujuan kita sebenarnya. Baik Bapak Ibu guru, itu seperti kisah ya, jadi banyak sekali cerita-cerita
praktik yang saya sudah alami selama saya mengajar dari tahun 2006 sampai saat ini ya, dengan anak-anak didik sebelumnya, yang mana kebahagiaan saya yang terbesar adalah mereka bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Berikutnya yaitu mengenai menggerakkan komunitas praktisi. Bapak Ibu guru tentu sudah memiliki komunitas praktisi di sekolah ya, melalui MGMP-nya masing-masing. IPA, MGMP-nya IPA seni budaya, MGMP-nya seni budaya. Nah, melalui wadah ini, wadah yang terkecil di sekolah kita ini, kita berkolaborasi, sharing dengan teman-teman. Kalau dulu zaman saya waktu ada Pak Sweta, ada Pak Westa dan lain sebagainya, guru senior saya itu, kami sering MGMP itu rutin sharing di mana kelemahan saya. Jadi beliau tidak sungkan bertanya. Saya pun juga demikian, tidak sungkan memberi dan juga tidak sungkan bertanya. Karena sebagai manusia, sekalipun saya guru IPA, tidak semua materi itu kita harus kuasai. Ya, karena mesti ada posisi lebih kita. Mungkin di sisi biologinya saya masih kurang, kenapa? Karena saya guru fisika. Karena saya di alumni teknik dulu, jadi saya lebih banyak menguasai mekanika dibandingkan dengan kelistrikan dan kemagnetan, ataupun juga optik itu. Saya kurang menguasai. Saya jujur saja. Nah, melalui MGP itu saya sharing bagaimana caranya mengajar tentang saraf itu yang saya agak sulit waktu itu ya, memberikan pembelajaran mengenai materi saraf ya kepada siswa. Jadi saya bertanya pada Pak Tatar waktu itu, beliau masih di sini. Kami sharing bagaimana memberikan pembelajaran konsep saraf yang baik pada siswa sehingga siswa bisa memahami. Nah, itu salah satu contoh ya, bagaimana kita bisa sharing, kolaborasi melalui wadah yang namanya MGMP. Jadi dimanfaatkan ya Bapak Ibu guru, wadah yang dihidupkan. Ya, dihidupkan dalam arti apa? Dibangkitkan kembali, jangan mati suri. Gunakan sebagai wadah kita sharing bersama teman-teman kita. Tentukan jadwalnya. Hari apa misalnya kita mau MGMP, apakah hari Sabtu, Jumat, terserah Bapak Ibu guru, fleksibel ya. Gunanya apa? Untuk sharing pada kita. Kita pasti memiliki sisi kelemahan, juga punya sisi kelebihan. Nah, untuk itulah kita perlunya berkolaborasi. Bapak Ibu guru, kita sebagai guru kita wajib memiliki visi. Ya, visi itulah yang akan kita gunakan sekolah kita sesuai dengan iklim sekolah kita, sesuai dengan budaya sekolah kita yang kita miliki. Jadi ketika kita membuat visi, gunanya itu apa? Melakukan perubahan. Dalam membuat visi, dalam guru penggerak itu menggunakan langkah-langkah tahapan BAGJA, BAGJA, melalui pendekatan apa? Pendekatan inquiry apresiatif. Apa saja tahapan yang perlu dilalui? Yang pertama, B itu singkatan dari buat pertanyaan. Kita munculkan pertanyaan. Yang kedua, A itu ambil pelajaran. Yang G itu gali mimpi. C jabarkan rencana, dan A itu atur eksekusinya. Mungkin Bapak Ibu guru belum ada bayangan, saya akan memberikan contohnya. Nah, ini adalah kerangka tahapan BAGJA, bagaimana kita membuat prakasa perubahan untuk mewujudkan visi yang akan kita buat. Membuat pertanyaan utama. Ini kan masih kosong filenya ya. Nah, ini ada tugas kelompok yang sudah kami kerjakan. Nah, di sini sudah ada daftar bagaimana contoh membuatnya. Jadi prakasa perubahan apa yang ingin kita wujudkan? Pada kelompok kami saat itu, kami ingin mewujudkan murid yang cerdas dan berkarakter sesuai dengan profil belajar Pancasila. Nah, kita buat daftar pertanyaan. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan untuk membentuk siswa cerdas berkarakter? Nah, ini tahapan yang pertama. Di sebelahnya lagi kita membuat tindakannya. Apa tindakan nyata yang akan kita lakukan untuk menjawab pertanyaan yang sudah kita buat itu. Nah, untuk
mewujudkan murid yang cerdas dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar sila, tindakan nyata yang perlu kita lakukan yaitu memberikan contoh baik kepada murid, sekali lagi memberikan teladan bagi siswa. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri ya Bapak Ibu guru ya, yang berubah tuh gurunya dulu, setelah itu imbaskan kepada siswanya. Gurunya yang berubah dulu, dari guru bisa ke siswanya. Kalau gurunya tidak mampu memberikan contoh yang baik, maka siswanya juga tidak mampu menjadi pribadi yang baik, seperti itu. Ya, jadi kita mulai dari diri kita dulu sendiri, bagaimana kita memberikan contoh baik pada murid. Kemudian tindak nyata lainnya itu memberikan pembiasaan pada murid dengan pembelajaran yang inovatif yang berpihak pada murid. Ya, gunanya apa? Untuk mengasah keterampilan kritis siswa, kreativitas dan kemandirian serta tanggung jawabnya. Dan juga yang terakhir adalah komunikasi. Melalui apa? Melalui presentasi, itu komunikasi. Yang ketiga adalah tindakan nyatanya itu dari perwujudan prakarsa perubahan kita, yaitu pembiasaan 5S. Sudahkah kita melakukan 5S? Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Ya, kembali kita merefleksi diri kita ya. Jadi kalau siswanya hanya melewati kita saja, kita yang mengubah mereka. Selamat pagi nak, Om Swastiastu nak. Mereka kan malu. Otomatis besoknya ketika bertemu kita, mereka akan berubah. Malu karena apa? Karena ada rasa segan. Oh, gurunya nyapa dulu. Nah, itu pembiasaan. Dimana kita mulai dari diri kita sendiri. Jangan tersinggung. Murid takut dengan basang saja. Itu misalkan. Jangan begitu ya. Mari kita berefleksi diri. Kita mulai dari diri kita sendiri. Ya, jadi kita yang sapa dulu. Ini adalah bentuk pembelajaran kepada siswa kita untuk menanamkan yang namanya budaya positif. Nah, yang kedua itu ya ambil pelajaran, discover. Pertanyaannya bagaimana strategi yang akan kita gunakan untuk mewujudkan prakarsa perubahan tersebut. Bagaimana cara kita mewujudkan siswa yang cerdas dan berkarakter. Nah, tindakannya itu ada pada daftar berikutnya. Bagaimana tindakan-tindakan yang kita lakukan. Ya, mencari informasi pada guru yang sudah pernah menjalankan konsep ini. Kemudian menerapkan pembiasaan 5S seperti yang tadi yang saya sampaikan, dan juga gerakan disiplin sekolah dan juga gerakan literasi sekolah. Kenapa? Jangan lupa bahwa membaca itulah jendela dunia ya. Jadi kita tahu apapun itu melalui membaca. Kalau kita tidak membaca, kita tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Jadi kita hanya mengamati begitu saja. Yang ada adalah hoax ya, kita tidak tahu kebenaran yang seperti apa. Makanya jangan budayakan membaca untuk apa? Untuk kita menanamkan diri kita sendiri. Jangan hoax ya. Berita burung itu jangan tersebar dulu, percayakan dulu, baca dulu. Akurat nggak berita itu? Sehingga kita bisa menyaring dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat tersebut. Kemudian melaksanakan refleksi sesuai kegiatan pembelajaran. Saya rasa Bapak Ibu guru sudah sering melaksanakan ini ya. Selesai pembelajaran kita wajib merefleksi pembelajaran. Ya, refleksi pembelajaran itu banyak sekali bentuknya Bapak Ibu guru. Ya, tergantung dari kita sendiri seninya kita mengajar. Apakah dalam bentuk pertanyaan lisan, atau mungkin Bapak Ibu guru membuatkan dalam bentuk model permainan, atau membuat kesimpulan, kemudian membuat dalam emoji-emoji yang lainnya, sehingga siswa bisa memilih ya. Kebetulan siswa kan banyak yang menggunakan HP ya. Jadi Bapak Ibu guru bisa menanyakan, apakah hari ini anak-anak senang Bapak Ibu gurunya ngajar? Anak-anak akan mencetak tanda emojinya itu. Smile kah, love kah, atau bad justru. Nah itu, jangan tersinggung Bapak Ibu guru. Itu namanya kita berjiwa besar menerima. Ya, kita belajar berubah dari diri kita sendiri. Nah yang kemudian ide itu gali mimpi. Bagaimana kita membuat suatu visi dengan menggali mimpi. Coba pertanyaan kembali. Contohnya pertanyaannya, kebiasaan apa saja yang bisa dilakukan untuk mewujudkan murid cerdas berkarakter. Lalu tindakannya apa? Ya seperti yang tadi, menerapkan kebiasaan literasi sains, kemudian pengembangan pelajaran inovatif dan lain sebagainya sebagai bagian daripada penguatan karakter. Kemudian
Ingat, mengajar itu dalam perasaan yang senang dan bahagia. Jangan emosi. Ya, nanti bertengkar dengan kakak Anda di rumah, dibawa ke sekolah itu. Ya, jangan. Usahakan jangan ya. Tetap dengan siswa itu kita tersenyum. Ya, meskipun ada masalah atau konflik di rumah, upayakan ketika kita berada di sekolah kita tersenyum. Berikut adalah jabarkan rencana. Nah, bagaimana kita menjabarkan rencana kita untuk mewujudkan visi yang kita miliki, yang sudah kita buat, yaitu mewujudkan siswa yang cerdas berkarakter sesuai dengan profil Pancasila. Tentukan tindakan-tindakan nyatanya dengan tabel yang ada di sebelahnya. Yang berikutnya yaitu tahapan yang terakhir, yaitu atur eksekusi. Nah, atur eksekusi itu kita sudah mulai mengeksekusi dalam bentuk tindakan nyata. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama ya sudah barang tentu kita bekerja sama dengan pimpinan kita, kepala sekolah dan juga stakeholder yang ada di sekolah ya, untuk mewujudkan visi yang kita miliki, yang sudah kita buat ya. Setelah itu kita lakukannya dengan aplikasi tindakan nyata di kelas maupun di sekolah, dan jangan lupa membuat catatan-catatan harian sebagai upaya refleksi kita terhadap apa yang sudah kita kerjakan. Nah, itu sedikit bagaimana cara atau tahapan-tahapan belajar melalui pendekatan inquiry apresiatif dalam membuat visi. Nah, selanjutnya kita beranjak pada budaya positif. Visi yang kita buat melalui pendekatan inquiry apresiatif tersebut itu dibuat berdasarkan tahapan belajar tadi. Gunanya apa? Untuk memunculkan pembiasaan positif, yaitu budaya positif. Budaya itu pembiasaan ya, apa hal biasa yang kita munculkan yang positif di sekolah dalam bentuk karakter warga sekolah. Jadi bukan hanya murid aja, tapi juga warga sekolah, baik itu guru dan yang lainnya. Tujuannya apa? Memunculkan motivasi intrinsik dalam diri. Jadi sadarnya dalam diri dulu, tidak berdasarkan motivasi ekstrinsik. Kenapa? Kalau motivasi intrinsiknya muncul, itu dia akan lebih permanen. Kalau istilahnya dalam fisika, dalam membuat baja, membuat magnet itu menggunakan baja. Agar apa? Magnetnya bersifat permanen, tidak menggunakan besi. Kenapa? Besi itu sementara sifat kemagnetannya. Nah, seperti itu. Jadi supaya kuat seperti baja menjadi magnet, maka seperti itulah kita memulainya melalui motivasi intrinsik atau dalam diri. Kalau memulainya hanya karena motivasi ekstrinsik, yang ada sifatnya tidak permanen, tidak jangka panjang, tapi hanya jangka pendek. Hanya karena ada sesuatu dengan hal kita berbudaya positif. Seperti itu. Budaya positif ini akan membuat guru melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab, sehingga murid akan termotivasi untuk mengenali semua potensi yang ada pada dirinya, sehingga menjadikan murid sebagai pribadi yang merdeka dan bertanggung jawab. Tidak cukup merdeka ya, tapi juga harus bertanggung jawab. Nah, bagaimana konsepnya? Konsep dalam mewujudkan budaya positif itu ada 5. Yang pertama, kita mulai dari disiplin positif. Sehingga dengan memiliki disiplin diri, seorang siswa itu mampu mengontrol dirinya dan menentukan bagaimana sikapnya terhadap nilai-nilai yang telah dia yakini. Maka dari itulah kita perlu membentuk yang namanya keyakinan kelas. Menyadarkan siswa dengan keyakinan kelas yang sudah dibuatnya. Keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan kelas ya, sama ya. Hanya namanya aja
sedikit berbeda. Disiplin diri ini akan membuat seseorang itu mampu menggali potensinya untuk tujuan yang bermakna. Sekali lagi, tujuannya adalah menanamkan motivasi intrinsik dalam diri, sehingga dengan nilai-nilai yang mereka percaya itu, mereka memiliki motivasi yang berdampak jangka panjang. Tidak akan terpengaruh oleh namanya hukuman, tidak terpengaruh oleh namanya penghargaan, tetapi sadar akan apa yang harus dia lakukan sesuai dengan nilai-nilai yang tadi yakininya. Jadi dia sadar kenapa dia tidak boleh membolos, sadar diri itu. Kalau kan kita berikan hukuman pada anak-anak yang suka membolos, itu yang ada adalah mereka hanya akan takut karena hukumannya, bukan karena dalam dirinya mereka mau berubah seperti itu. Jadi akan ada perbedaan-perbedaan di mana nanti pada slide-slide berikutnya saya akan sharing apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan bagaimana restitusi itu. Berikut yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, sudah tentu ya, kebutuhan dasar manusia, kita pun memiliki kebutuhan dasar itu, yaitu bertahan hidup melalui apa? Makanan, sandang, pangan, papan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kita membutuhkan kasih sayang. Sama, murid juga demikian, membutuhkan kasih sayang dan rasa dia untuk diterima. Pengakuan, seperti yang cerita saya tadi itu mengenai siswa-siswa saya yang membuat ulah itu, mereka ingin diberi kasih sayang, mereka ingin diakui, ingin diterima di komunitas mereka. Kemudian penguasaan, otomatis penguasaan itu dimiliki karena atas dasar hak milik. Ya, justru karena penguasaan itu kita sedikit ego, tapi jangan dilebihkan egonya. Ketika ego itu melebihi batasnya, yang terjadi adalah bukan penguasaan lagi, jadi penghakiman atas milik. Kebebasan, kita semua juga menginginkan kebebasan, tapi kebebasan yang bagaimana? Kebebasan yang sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai kebajikan. Yang kelima itu kesenangan, kita juga butuh kesenangan. Nah, itu kebutuhan dasar manusia ya, kita butuh hiburan, kesenangan. Jangan bekerja terus, nanti stres. Jadi butuh hiburan juga ya, sesuaikan dengan hobi bapak ibu guru. Tapi hobinya jangan yang ekstrim-ekstrim. Hobinya yang ya kalau bisa yang positif, tapi membuat bapak ibu guru bergairah untuk hidup. Senyum dong, jangan tegang-tegang. Nah, bagaimana motivasi perilaku manusia? Nah, itu terdiri dari 3 ya. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini motivasi eksternal. Jadi hukuman itu adalah motivasi eksternal yang berasal dari luar diri siswa. Dia mengerjakan PR karena takut dihukum, bukan karena sadar bahwa apa yang harus dia kerjakan itu semata-mata untuk kelancaran dirinya, bukan seperti itu. Jadi hukuman itu merupakan motivasi ekstrinsik ya. Jadi siswa takut, kemudian hanya mau melakukan sesuatu karena atas dasar ketakutan. Yang kedua itu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini baru namanya motivasi intrinsik. Lalu apa? Disiplin sadar akan nilai-nilai kebajikan yang ada. Yang paling bawah itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga termasuk motivasi ekstrinsik. Dalam grup penggerak yang menghindar karena hukuman dan juga karena penghargaan itu dikatakan sebagai identitas gagal. Ternyata kita memberikan penghargaan pun itu termasuk identitas gagal, tidak menyebabkan murid itu terdorong secara intrinsik. Nah, mengapa demikian? Kita lihat aja nanti ya, slide berikutnya. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada 2, hukuman dan penghargaan. Mengapa hukuman dikatakan sebagai identitas gagal? Satu, dia menyebabkan perasaan yang menyakitkan, membuat luka.
pada diri seseorang atau siswa. Murid menjadi takut, tidak nyaman, dan kesannya memaksa. Awas ya kalau kamu tidak mengerjakan. Itu ada penekanan seperti itu yang membuat siswa menjadi takut. Kemudian murid cenderung akan menyembunyikan kesalahannya, dan siswa menjadi rendah diri. Lalu bagaimana dengan penghargaan? Penghargaan itu sifatnya tidak efektif, kemudian bisa menyebabkan hubungan kita menjadi konflik atau iri, konflik batin ya, mematikan kreativitas, kemudian menghukum atas nama ranking. Bapak Ibu Guru, ketika kita mengumumkan juara di depan kelas, tanpa sadar kita sudah melukai perasaan sekian banyak anak yang tidak mendapatkan juara. Padahal kita tahu sendiri bahwa setiap anak itu adalah pribadi yang unik, memiliki potensinya sendiri, dan belum tentu orang yang jago renang itu dapat juara. Belum tentu orang jago melukis, yang pintar melukis dapat juara, belum tentu juga. Jadi kesannya kita akan menghakimi mereka, melukai banyak perasaan sekian banyak anak yang ada di kelas itu. Karena untuk menjadi seorang pelukis belum tentu harus menjadi juara. Untuk menjadi seorang koki yang baik, yang hebat, tidak harus menjadi juara. Banyak teman-teman saya yang waktu alumni SMP, SMA itu justru mereka menjadi seseorang yang berguna itu karena apa yang menjadi hobi mereka, potensi yang mereka gunakan, yang mereka miliki dalam diri mereka, itu mereka jadikan sebagai mata pencaharian. Teman saya dulu ada namanya Kompiang waktu SMP, dia mau jago bulu tangkis ya, justru dia berdikari menjadi pelatih bulu tangkis. Kira penasaran kan dia, karena dia tapi nggak pintar matematika, pintar fisika enggak. Akhirnya apa yang terjadi? Justru sukses ya. Kenapa? Karena dia memiliki potensi dalam dirinya. Inilah tugas kita sebagai guru, menggali potensi anak sebenarnya apa dan mengarahkan mereka pada potensi yang dimilikinya. Jadi jangan maki mereka dengan standar ranking yang mengatakan bahwa mereka itu adalah harus menguasai segalanya, sementara kita sendiri pun sebagai guru tidak menguasai segalanya. Karena kita sendiri sebagai guru terlahir dengan kertas yang bertuliskan sama dengan siswa kita, di mana kita sendiri memiliki potensi yang sudah ada dalam diri kita. Seperti yang saya sampaikan tadi, bapak saya berusaha membuat saya itu seperti menjadi orang yang jago matematika, padahal tanpa sadar saya itu menyukai yang lainnya. Akhirnya saya mencari jalan diam-diam tanpa seizin bapak, meskipun pada akhirnya mungkin dihukum, ikut lomba nyanyi sendiri, ikut MC juga sendiri. Bahkan kayak saya ke TPRI itu bapak saya tidak tahu saya ikut lomba MC waktu itu. Bapak tidak tahu, saya diam-diam. Itu adanya ya. Tapi apakah itu yang kita inginkan? Itu tidak. Bapak Ibu guru pasti ingin anak-anak Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru ketahui kemana mereka, apa keinginan mereka. Beranjak dari itu, Bapak Ibu guru juga akan mengimbaskan pada murid Bapak Ibu guru di sekolah. Nah, ini pengaruh dari penghargaan ya. Sifatnya itu jangka pendek. Jadi anak akan termotivasi kalau diberikan penghargaan saja. Misalkan kayak Bapak Ibu guru dengan anak di rumah, mau pijatin Bapak, kita kasih uang 5.000. Akan terkena di otak mereka. Mau diberikan imbalan baru mau mijat ya, seperti itu. Terbiasa seperti itu. Kalau nggak ada uang, mereka tidak melakukan itu, seperti itu. Nah, ini upayakan dihindari. Menyebabkan kecewaan ya. Jadi kalau nggak dapat penghargaan, dia akan kecewa. Saya yakin pas pernah kejadian Bapak Ibu guru ketika anak didiknya itu di kelas itu mengalami penurunan ranking, dia kan marah. Pernah ada mengalami itu? Marah, emosi, dan melampiaskan pada teman-temannya. Nah, kadang-kadang anak-anak usia-usia SMP ini karena dia mulai mencari jati dirinya, mereka kadang terlampau kebablasan mengekspresikan kekecewaannya. Ya itu kan pernah kejadian kemarin anak salah seorang anak yang turun rankingnya karena
karena selalu merasa dirinya ranking pertama, turun kecewa, marah-marah sampai berbeda rapot ya. Hal itu jangan kita upayakan hindari. Nah itulah kenapa dikatakan ranking itu bukanlah semata-mata yang akan mensukseskan anak kita ke depannya. Jadi selama ini kita sedikit keliru ya, bagaimana kita membahasakan kata penghargaan itu. Ternyata itu tidak membentuk motivasi intrinsik dalam diri siswa. Nah ini dalam kasus penelitian ya, pendidikan bahwa menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijadikan sebuah hadiah atau penghargaan. Kamu bisa nanti kasih uang 50.000, itu bisa kan? Itu ternyata nggak efektif. Justru jadinya apa? Ketika mereka dijanjikan oleh sesuatu dalam tugas-tugas pecahan masalah, dia akan makan waktu lebih dibandingkan yang tidak diberikan imbalan. Nah, ini penelitian ya. Kemudian penghargaan menghukum. Ya, menghukum karena itu menghukum. Menghukum apa? Kan ada contoh sistem ranking yang tadi saya sebutkan itu. Lalu bagaimana dengan konsep disiplin dengan identitas sukses? Rasa bersalah terhadap apa yang dilakukan. Itu jangka pendek sifatnya. Bukan tidak baik, tetapi dia masuk kategori identitas sukses. Namun perlu adanya stimulus dan respon. Ya, murid itu hanya menghormati peraturan, tidak sadar akan peraturan, hanya menghormati, taat ada peraturan, yang menghormati, tapi tidak sadar akan apa makna daripada peraturan itu pada dirinya. Ketika kita menunjukkan suatu keyakinan, menumbuhkan suatu keyakinan pada diri seseorang, contohnya begini, peraturannya adalah kita wajib menggunakan helm saat berkendara. Dari peraturan itu akan timbul konsekuensi atau hukuman kalau kita melanggar. Ternyata kita itu takut loh nggak pakai helm, nanti ada polisi di depan. Artinya apa? Ada suatu reason di sana. Alasan mengapa kita harus menggunakan helm. Karena takut pada polisi, takut pada aturan, takut ditahan dan lain sebagainya, takut ditilang dan lain sebagainya. Tidak sadar dalam dirinya bahwa kenapa kita harus menggunakan helm untuk keselamatan. Sering kita temui, kita tanyakan kenapa takut ada polisi di depan, nanti ada rahasia dan sebagainya. Bahkan kita sendiri pun cenderung seperti itu. Nah, dalam hal merubah itu kita membentuk keyakinan dalam diri kita akan nilai-nilai kebajikan yang kita sudah yakin bahwa menggunakan helm itu untuk keselamatan, bukan untuk menghindari polisi. Kalau tertanam motivasi intrinsik dalam diri bahwa untuk keselamatan, maka kita akan berubah berdasarkan diri kita sendiri, sadar akan apa pentingnya helm, bukan karena motivasi ekstrinsik dari luar seperti itu. Bagaimana menerapkan restitusi ya, konsep disiplin dengan restitusi. Jadi menurut Gassen 2004 itu restitusi itu merupakan suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dan memiliki karakter yang menjadi lebih kuat. Bagaimana ciri-cirinya? Bukan untuk menebus kesalahan itu satu, yang kedua anak bisa belajar melalui kesalahannya itu. Yang ketiga, tujuannya adalah untuk memperbaiki hubungan. Merupakan tawaran, bukan paksaan. Jadi sini nggak ada paksaan, restitusi ya tawaran. Menawarkan dia akan nilai-nilai kebajikan, mengingatkan kembali
menuntut untuk melihat ke dalam dirinya, sehingga anak menemukan kesalahannya apa. Jadi dia tidak ego mempertahankan kesalahannya, bersalah tapi dia terus merasa benar, seperti itu. Kemudian mencari kebutuhan dasar dan dasar tindakan. Fokus pada karakter, ini saya garis bawah, di sini saya tebalkan. Fokus pada karakter bukan tindakan. Dan yang terakhir mengeluarkan dan fokus pada solusi. Jadi otomatis anak itu menemukan solusinya sendiri, bukan kita yang mencarikan solusi. Sehingga di sini kita tanpa kita sadari kita sudah mendidik mereka untuk menjadi mandiri. Nah, ini perbedaannya. Ini ada pada kasus anak SD tidak mengerjakan PR. Biasanya guru akan memberikan hukuman. Ini contoh ya, hukumnya kamu nggak mengerjakan PR, keliling lapangan lari. Itu misalkan. Kemudian guru marahi anak jadi takut. Berdiri dengan kaki satu di depan kelas, gitu misalkan. Itu hukuman. Kalau konsekuensi bagaimana? Guru akan memberikan konsekuensi pada siswa. Karena kamu tidak mengerjakan PR, maka guru mengingatkan konsekuensinya, yaitu mengerjakan PR di saat jam istirahat. Itu sudah konsekuensi yang diambil siswa. Kenapa? Karena tidak mengerjakan PR. Nah, sifatnya guru di sini tegas sehingga guru menghormati peraturan. Lalu bagaimana dengan restitusi? Pada restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa itu menyelesaikan masalahnya melalui pertanyaan-pertanyaan yang fasilitasi. Guru bersifat terbuka hingga guru menghormati yang namanya dirinya dan juga orang lain. Nah, di sini saya tayangkan bagaimana 5 posisi kontrol guru. Saya yakin Bapak Ibu guru kalau merefleksi diri, pasti Bapak Ibu guru sudah mengenal diri sendiri. Posisi kontrol mana yang sering Bapak Ibu lakukan? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah sebagai teman? Sebagai pemantau? Atau sebaliknya sebagai manajer? Back to ourselves, tanyakan pada diri sendiri ya, merefleksi diri. Yang mana sih yang sering saya lakukan? Hukumkah, membuat rasa bersalahkah, temankah, pemantaukah, atau manajer? Mari kita lihat. Ini contoh dalam pendapat kasus ya. Jadi saya langsung pada contoh-contoh saja, saya tidak terlalu banyak teoritisnya. Ini siswa terlambat masuk kelas. Kalau guru yang menjadi penghukum, dia akan menekankan dengan awas. Kamu harus patuh aturan sekolah. Berdiri di depan kelas. Itu penghukum. Bagaimana guru memerankan sebagai pembuat rasa bersalah? Nah, berapa kali ibu harus mengingatkan kamu? Ibu kecewa sama kamu. Nah, itu membuat anak menjadi merasa bersalah. Jadi bahasanya seperti itu. Itu namanya membuat merasa bersalah. Kalau sebagai teman, posisi guru, ayolah nak, disiplin ya, buat ibu bangga sama kamu. Berbeda lagi dengan pemantau. Ketika guru menjadi seorang pemantau, kamu sudah melanggar peraturan. Kamu tahu kan konsekuensinya apa? Jadi ketika memposisikan guru sebagai pemantau, maka dia akan mengingatkan konsekuensi yang sudah disepakati. Konsekuensinya diingatkan kembali. Itu pemantau. Kalau guru memposisikan dirinya dalam bentuk manajer, maka dia akan mencari jalan dengan menggunakan restitusi. Kamu tahu kan nak kesalahannya apa? Apa kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Bagaimana kamu akan perbaikinya? Kita ingatkan lagi dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya, jangan kita mencarikan solusinya, tapi sampai dia menemukan kesalahannya apa, menyadarinya, dan kedepannya dia akan melakukan perubahan. Bagaimana Bapak Ibu guru dari 5 posisi itu mana yang paling sering diperankan? Mungkin ada yang ingin menyampaikan? Apa yang sering diperankan? Sebagai teman, ya Bu Agung mengatakan sebagai teman ya. Ternyata kurang efektif juga ya ternyata ya.
sebagai teman ya. Kita harapkan posisi guru itu kita merapatnya sebagai manajer. Keyakinan kelas ini sebagai bagian pembentukan budaya positif di sekolah. Nah, seperti yang tadi saya uraikan ya, saya sharing tadi, mengapa harus keyakinan kelas, kenapa bukan peraturan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas itu mendorong dari dalam, perubahannya itu dari dalam diri. Sedangkan kalau peraturan kelas, kalau peraturan dibuat itu ada konsekuensi atau ada hukumannya, sehingga sifatnya tidak bersifat jangka panjang atau permanen. Siswa cenderung akan takut berubah karena ketakutan, karena rasa bersalah dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu kegiatan membuat keyakinan kelas yang saya lakukan di kelas ya, di kelas 9F ya, sebelum mulai pembelajaran. Jadi keyakinan kelas itu dia lebih abstrak dari peraturan, kemudian lebih sedikit dibuatnya untuk mudah diingat. Misalkan disiplin, jadi kalau udah disiplin dibuat sebagai peraturan kelas, sebagai keyakinan kelas, maka disiplin itu dalam segala hal, disiplin waktu, ya, disiplin dalam berpakaian, dalam membawa perlengkapan pelajaran dan sebagainya. Tanggung jawab, misalkan tanggung jawab itu keyakinan kelasnya. Jadi anak-anak yang itu harus bertanggung jawab terhadap dirinya, terhadap situasi yang diberikan, piket dan lain sebagainya. Kemudian pernyataan berupa kalimat pernyataan yang universal, seperti yang saya sampaikan tadi ya, luas cakupannya, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian dibuat dalam kalimat positif, saya garis bawahi sini, dibuat dalam kalimat positif. Jangan, nah saya seperti saat ini katakan jangan, itu berarti saya sudah menggunakan kata atau kalimat negatif. Hilangkan kata jangan tersebut, ya, gunakan kalimat positif, ya, hindari kalimat negatif. Menggunakan kata jangan, tidak, kamu tidak boleh melakukan itu, kamu nggak boleh jalan di sana. Nah, kalau kamu jalan di atas rumput dan rumputnya itu kalimat jadi kita balik ya, jangan menggunakan kalimat negatif. Nah, jangan jalan di atas rumput. Nah, kalau kamu jalan di atas rumput nanti bisa merusak rumputnya, seperti itu. Dibalik kalimatnya. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam pembuatannya. Jadi nanti anak didik bapak ibu guru satu persatu menentukan kelasnya, mau keyakinan kelasnya seperti apa yang mau dibuat. Nanti disimpulkan bersama ketua kelasnya, dibuatlah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang nanti akan ditempel di kelasnya, ya. Nah, mengapa segitiga restitusi? Ini jawabannya. Restitusi itu sebagai pendekatan menciptakan disiplin yang positif melalui proses kolaboratif, sehingga murid bisa mencari solusi dari permasalahan yang terjadi. Melalui pendekatan restitusi itu murid berbuat salah, guru akan menanggapi dan mengajak murid tersebut merefleksikan kembali tentang apa yang sudah mereka lakukan, agar mereka memperbaiki kesalahan mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dalam hal apa? Menghargai dirinya. Restitusi itu tidak hanya menguntungkan si korban. Misalkan terjadi permasalahan antara dua anak didik ya, bukan hanya si korban aja yang diuntungkan, tidak, tapi kedua belah pihak. Ada peluang besar bagi siswa untuk bertumbuh karakternya. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, mereka akan belajar dari kesalahan itu. Dengan apa? Mengingatkan kembali pada keyakinan kelas yang telah dibuat. Jadi restitusi itu fokus pada karakter, menyadarkan diri siswa itu sedang menjadi murid seperti apa. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Tidak ada apa saja yang kita ambil di sini. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kedua memvalidasi tindakan yang salah,
Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, jadi pada bagian dasar dari segitiga ini itu adalah menstabilkan identitas. Itu yang kita lakukan pertama. Bagaimana contohnya? Ketika ada siswa itu kita panggil, nah setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Sadarkan, stabilkan identitas dulu. Jika anak berbuat salah, maka kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar dari segitiga restitusi ini memiliki tujuan merubah orang yang gagal karena telah berbuat salah menjadi orang yang sukses. Jadi dalam hal ini kita membuat kalimat-kalimat yang meyakinkan. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, saya juga pernah melakukan kesalahan. Seperti itu ya. Itu menstabilkan identitas dulu. Jadi anak dibantu untuk tenang dulu atau mencari solusi untuk menyelesaikan masalah. Langkah kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Jadi yang diperlukan di sini adalah memahami alasan mengapa anak tersebut melakukan kesalahan tersebut. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Jadi ingat kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat untuk menyadarkan anak tersebut. Intinya melalui segitiga restitusi ini kita dapat menunjukkan anak menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal yang ada dalam dirinya, sehingga mereka mampu bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi pilihannya. Sedikit saya tayangkan satu saja karena mengingat waktu. Berikut adalah rekaman video yang tadi saya ambil mengenai penggunaan segitiga restitusi dalam penanganan masalah. Jadi tadi pagi saya bangunnya agak kesiangan karena kemarin malam saya bermain game hingga larut malam. Nah,
Disiplin itu taat terhadap peraturan dan kesepakatan yang telah kita sepakati. Oke, tapi kamu sudah ingat ya apa yang bisa kamu lakukan? Jadi tidak akan melakukan keyakinan kelas tersebut, dan juga saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi dengan tidak bermain game hingga larut malam. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Ibu, intinya saya meminta maaf kepada Ibu, dan saya juga akan berjanji akan melakukan keyakinan kelas tersebut dengan baik. Dan saya juga akan mengajak teman-teman semuanya untuk melakukan keyakinan kelas tersebut. Baiklah, nak, Ibu maafkan kamu, ya. Akan mengajak teman-teman semuanya untuk melakukan keyakinan kelas tersebut. Baiklah, nak, Ibu maafkan kamu, ya. Ibu hargai usaha kamu pada hari ini, ya. Besok Ibu akan melihat perkembanganmu. Apakah kamu sudah melakukan keyakinan kelas sesuai dengan janji atau tidak? Jadi Ibu harapkan kamu tetap ingat dan tetap terapkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Oke? Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Silakan kembali kelas, ya. Terima kasih, Bu. Ya. Jadi awalnya saya merasa takut akan dimarahi oleh guru karena keterlambat saya masuk kelas pada hari ini. Tapi Bu Abdi Cahyani telah menyelesaikan masalah saya dengan menyadarkan saya akan kesalahan yang saya perbuat untuk bermain game berbatas waktu agar besok paginya bisa bangun lebih awal, dan mengingatkan saya akan adanya keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Abdi Cahyani karena atas perhatiannya yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih, Ibu. Ya, demikian tadi salah satu contoh penanganan siswa melalui segitiga restitusi. Dan terakhir, kesimpulan dari apa yang telah saya sampaikan tadi, yaitu dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional sosial yang baik, sehingga guru mampu menjalankan perannya sebagai guru dan merefleksikan diri pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana guru menjalankan perannya sebagai among atau posisi manajer yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Budaya positif di sekolah bertujuan untuk menumbuh kembangkan motivasi intrinsik warga sekolah. Kemudian motivasi intrinsik merupakan kemampuan diri dan untuk menangani masalah yang dihadapi dengan penuh tanggung jawab. Sekian dari saya. Saya mohon maaf bila mana ada kesalahan kata. Terima kasih. Santi. Bapak Ibu Guru, sebelum saya tutup, mungkin di antara Bapak Ibu Guru ada yang ingin ditanyakan. Karena apa? Ini mengingat waktunya juga, saya 1-2 orang tanya aja ya. Jadi silakan angkat tangan, mungkin ada yang ditanyakan. Silakan. Ya, silakan Ibu Yanti. Baik, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah menjadikan untuk bertanya. Sebelumnya, dari pemaparan yang Ibu Abdi berikan sudah sangat bagus, jelas, dimengerti, dan sangat menarik. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan ada beberapa. Yang pertama, menurut Ibu Abdi, bagaimana hubungan nilai guru penggerak dengan budaya positif? Dan lagi satu, dari pemaparan yang Ibu Abdi berikan tadi, upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk membangun budaya positif yang Ibu Abdi jelaskan tadi? Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Baik, yang sebelum saya jawab, ada yang menanggapi?
Ada yang menanggapi? Ya kalau tidak saya langsung menanggapi. Pertanyaan pertama yaitu mengenai hubungan nilai guru penggerak dan budaya positif. Bapak Ibu guru, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, guru perlu menanamkan nilai-nilai guru penggerak yang ada. Kelima nilai tersebut kolaboratif, mandiri, berpihak pada murid, reflektif, kolaboratif, dan lain sebagainya. Itu kita tanamkan dalam diri kita. Untuk apa? Untuk mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Jadi kalau gurunya sendiri sudah memiliki nilai-nilai yang ada, guru akan mampu menjalankan perannya dalam hal pembelajaran, menjadi kop, kemudian pada komunitas praktisi juga, dan juga sebagai kepemimpinan murid. Jadi melalui nilai-nilai yang ditanamkan, yang ada pada diri kita, kita mampu menciptakan yang namanya budaya positif. Nah, untuk pertanyaan yang kedua yaitu, mohon diulang, Ibu bisa diulang kembali yang kedua pertanyaannya? Yang saya tanyakan, upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk membangun budaya positif? Upayanya. Oh, upayanya, oke. Jadi upaya yang bisa dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah itu beragam ya. Di antara yang pertama itu kita bisa membentuk keteladanan dalam diri dulu, sehingga kita mampu mengimbaskan kepada siswa. Yang kedua itu dengan menggunakan segitiga restitusi dalam penanganan permasalahan yang ada di sekolah, dan juga sebagai upaya yang ketiga itu mewujudkan budaya positif melalui kolaborasi kerjasama, yaitu dalam hal kerja bakti, kebersihan sekolah. Jadi yang dilibatkan adalah semua warga sekolah, baik guru maupun juga muridnya. Sehingga dengan demikian upaya-upaya itu bisa mewujudkan menanamkan konsep budaya positif dalam diri kita sebagai guru dan juga kepada siswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu guru yang lainnya. Bagaimana Bapak Ibu guru yang lainnya? Apakah ada tambahan lagi? Dalam keyakinan kelas juga, kemudian praktik segitiga restitusi dan juga pembiasaan keteladanan melalui budaya positif kerja bakti di sekolah. Baik Bapak Ibu guru, karena waktu sudah habis ya, saya diberi waktu 1 jam. Ini sudah melewati 1 jam dari kita mulai. Jadi untuk itu bila mana ada pertanyaan atau sharing kembali, ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru mengenai konsep budaya positif, mari kita sharing bersama-sama melalui FGMP dan juga melalui keseharian kita dalam bergaul dan berjumpa kembali ya. Nanti kalau ada pertanyaan nanti kita sharing. Jadi saya tidak menghubungi di sini, tapi kita sharing ya, mengimbaskan apa yang sudah saya dapat dalam guru penggerak kepada Bapak Ibu guru, agar nantinya kita bisa terapkan di sekolah kita terkait dengan perubahan yang ingin kita lakukan di sekolah kita untuk menciptakan budaya iklim positif di sekolah kita ini. Terima kasih. Selamat pagi, baik pada hari ini saya akan memberikan sedikit kesan dan pesan yang saya terima ketika Ibu Abdi Cahyani memberikan designasi tentang budaya positif yang beliau berikan. Nah, dalam hal ini beliau memberikan materi atau pemaparan terkait dengan budaya positif yang dapat kita lakukan di sekolah itu sudah sangat baik sekali, di mana saya sendiri dan juga teman-teman yang mengikuti kegiatan diseminasi tersebut itu mendapatkan pengetahuan bahwa peran kita selaku guru tidak hanya sekadar mengajar saja, tetapi banyak hal yang harus perlu diperbaiki ke depannya. Jadi saya bersyukur sekali Bu Abdi salah satu CGP yang dapat memberikan pengalaman, wawasan kepada kami, gunanya nanti adalah untuk memperbaiki mutu pendidikan khususnya yang ada di sekolah kami, yaitu di SMP Negeri 1 Kabupaten Sleman. Jadi untuk kedepannya kegiatan-kegiatan model seperti ini, seperti apa yang dilakukan oleh Bu Abdi, supaya bisa berlanjut berjalan terus, sehingga kami
di teman-teman guru itu mendapatkan pengalaman dan juga hal-hal yang baru yang dapat kita terapkan nanti ketika kita memberikan pelayanan kepada peserta didik. Terima kasih. Terima kasih, saya Dian Widya. Jadi saya adalah salah satu guru di sini. Pesan dan kesan saya setelah mengikuti diseminasi dari Bu Adi Cahyani sangat menarik dan juga itu membuat pelajaran baru bagi saya. Semoga pembiasaan ini atau diseminasi ini berdampak positif untuk kami para guru dan juga bisa kami berikan kepada anak-anak.